Hai semuanya, kembali lagi di NV Channel. Seperti biasa, kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Adam Project. Film ini dibintangi oleh aktor terkenal yaitu Ryan Reynolds. Film ini mengisahkan tentang seorang yang bernama Adam melakukan perjalanan waktu untuk menyelamatkan istrinya di tahun 2018. Namun Adam justru terdampar di tahun 2022. Penasaran bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Berlatar di tahun 2022, kisah bermula di mana memperlihatkan seorang anak usia 12 tahun yang bernama Adam Reed menjadi korban bullying di sekolahnya dikarenakan memiliki tubuh yang pendek serta memiliki penyakit asma sehingga tidak memungkinkan dirinya melakukan perlawanan. Namun meski hampir setiap hari ia mendapatkan masalah karena cara bicaranya yang agak nyeleneh dan terkesan suka melontarkan jokes-jokes aneh ke teman-temannya, ia tetap menjalani kehidupannya seperti pelajar pada umumnya. Akibat perkelahian tadi, secara terpaksa pihak sekolah memberikan skorsing kepada Adam dengan alasan Adam yang memprovokasi temannya sehingga perkelahian tersebut telah terjadi. Ia pun dijemput oleh sang ibu dan melakukan pembelaan bahwa ia melakukan hal tersebut karena menurutnya ia tidak terima diolok-olok di kelasnya sehingga ia melakukan perlawanan. Meski demikian, pada akhirnya Adam pun tetap mendapatkan hukuman. Perlu diketahui bahwa Adam hanya tinggal bersama dengan ibunya dikarenakan sang ayah telah meninggal beberapa tahun yang lalu akibat kecelakaan. Ibunya yang sibuk tak memiliki banyak waktu untuk sekedar mengajak Adam bermain karena kini ia yang akan menjadi kepala keluarga dan mempersiapkan segala kebutuhan dari Adam. Untuk mengisi rasa bosannya, ia pun memainkan video game kesukaannya. Namun tak berapa lama kemudian, listrik padam yang menyebabkan dirinya harus memeriksa apa yang terjadi. Sang anjing peliharaan yang peka dengan keadaan sekitar membawanya ke belakang rumah mereka yang merupakan hutan belantara, sehingga Adam tanpa sadar menyusuri hutan tersebut. Merasa ada yang aneh dengan hutan tersebut, membuatnya berlari kembali menuju kediamannya dengan selamat. Namun suara gaduh dari arah gudang miliknya membuat Adam mencari tahu apa yang ada di dalam gudang tersebut. Jika seseorang berusaha memasuki rumahnya, maka ia akan segera menghubungi polisi untuk menangani hal itu. Ia pun mulai mencoba untuk mencari tahu dan membuka pintu gudang yang pada akhirnya ia mendapati seorang pria misterius yang sepertinya sedang terluka. Pria itu pun memintanya untuk tidak menghubungi siapapun dikarenakan dirinya tidak ingin menyakitinya serta hanya memerlukan pertolongan dikarenakan ia terluka akibat tembakan yang mengenai tubuhnya. Namun anehnya sebagai orang asing, sang anjing peliharaan justru terlihat akrab dengan pria itu dan tampak mengenalinya. Pria itu pun mulai memasuki rumah milik Adam yang tampak tak asing baginya dan melihat rumah tersebut tak berubah sama sekali. Ia mengetahui di mana letak-letak barang-barang yang ia butuhkan sehingga membuat Adam kebingungan mengapa pria asing yang sangat-sangat mengetahui seluk-beluk rumahnya serta Adam yang ditugaskan untuk menjaga rumah tersebut pun mulai menanyai pria itu dan mengapa ia sangat mengenali rumah mereka. Setiap pertanyaan yang dilontarkan Adam dijawab oleh pria itu dengan mengatakan bahwa itu merupakan hal yang rahasia dan Adam tidak boleh mengetahuinya. Namun Adam yang penuh dengan rasa penasaran pun membuat pria itu pada akhirnya mengungkapkan identitasnya serta menjelaskan mengapa ia mengetahui nama Adam, tempat tanggal lahir, nama orang tuanya, serta bahkan nama hewan peliharaannya. Itu dikarenakan pria tersebut adalah Adam itu sendiri yang merupakan dirinya di masa depan. Oh God. Deep breath. Hold it. We have the same scar. Right here. You knew how to time my breathing. I got 12 stitches. You're wearing my dad's watch. You're me. Ia pun membawa Adam ke dalam hutan dan menjelaskan bahwa tujuan awalnya adalah ke tahun 2018 untuk misi penyelamatan. Namun dikarenakan mendapatkan serangan dari pesawat lain, membuat pesawat yang ia gunakan membawanya ke tahun 2022. Selain itu, akibat serangan yang diterimanya membuat pesawatnya mengalami kerusakan, namun ia tak dapat memperbaiki pesawatnya jika biometri ataupun biologi tubuhnya terluka. Maka dari itu, ia membutuhkan bantuan Adam yang merupakan dirinya sendiri untuk melakukan scan agar pesawat miliknya melakukan perbaikan secara otomatis.
Pertemuan Adam dengan dirinya di masa saat ini tidak akan merubah apapun, baik itu kejadian yang akan datang dan yang telah terjadi. Itu dikarenakan menurut Adam dewasa ketika dirinya kembali ke masanya yaitu tahun 2050, maka segala ingatan dan kejadian yang ia alami di tahun ia bertemu dengan Adam kecil akan terreset secara otomatis dan menyesuaikan dengan garis waktu yang seharusnya. Maka Adam kecil tidak perlu mengkhawatirkan tentang masa depan yang bisa saja menjadi kacau akibat bertemu dengan dirinya sendiri. Singkat cerita, keesokan harinya setelah sang ibu kembali berangkat bekerja, Adam kecil pun kembali mendatangi Adam dewasa dan masih terkagum-kagum dengan dirinya sendiri di masa depan yang terlihat keren dan penasaran bagaimana bisa ia mendapatkan bentuk tubuh yang ideal di masa depan. Sekaligus, ia masih penasaran bagaimana kehidupannya di masa depan yang akan datang. Tidak ingin mendengarkan ocehan bocah kecil membuat Adam dewasa memutuskan untuk keluar sejenak sekaligus akan membeli obat-obatan agar lukanya segera sembuh. Singkat cerita, setelah membeli beberapa perlengkapan yang dibutuhkan, ia pun kembali ke gudang tersebut. Namun rupanya Adam kecil mengunci pintu dan mengotak-atik barang-barang miliknya mencari tahu benda-benda teknologi yang ada di sana. Adam kecil pun menemukan sebuah foto dan menunjukkannya kepada Adam dewasa, yang ternyata foto tersebut merupakan istri dari Adam yang bernama Laura dan telah meninggal. Melihat foto tersebut membuat Adam dewasa kembali larut dalam kesedihan. Sementara itu di tempat lain terlihat pesawat luar angkasa telah sampai ke bumi, yang ternyata pesawat tersebut sedang mencari keberadaan dari Adam yang berhasil lolos dari kejaran mereka. Kembali ke kediaman Adam, ia akhirnya menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Laura istrinya di akademi saat pertama kali mengikuti pelajaran menjadi seorang pilot. Di sana mereka pada akhirnya saling tumbuh rasa cinta serta tak berapa lama setelah lulus, Laura mendapatkan sebuah misi dari salah satu atasannya yang bernama Maya Sorian yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu terhadap misi tersebut yang membuatnya tanpa sengaja terlempar ke tahun 2018. Sehingga hal itulah yang menjadi penyebab Adam dewasa mencoba untuk mencari keberadaan sang istrinya, namun ia mengalami kecelakaan pesawat dan membawanya ke tahun 2022. Selain itu, rupanya ayah Adam merupakan seorang penemu metode penjelajah waktu yang diberi nama The Adam Project, sehingga orang-orang di masa depan dapat melakukan perjalanan ke masa manapun yang mereka ingin tuju. Tak berapa lama kemudian, Adam dewasa merasakan sesuatu akan mendatangi mereka, sehingga meminta Adam kecil untuk segera berlari ke dalam hutan. Grab that bag. Pada akhirnya Adam pun bertemu dengan Maya Sorian yang merupakan dalang dari menghilangnya Laura, dan ia ke sana untuk menangkap Adam karena telah mencuri pesawat miliknya sekaligus melanggar beberapa protokol, sehingga ia meminta agar Adam menyerahkan dirinya. Namun tentu saja hal tersebut tidak akan terjadi. Untuk meminimalisir kekacauan yang ada, mereka pun segera keluar dari tempat tersebut dan menuju mobil yang telah disediakan oleh Laura dan meminta keduanya untuk segera memasuki mobil. Dalam pertemuan itu tentu saja membuat keduanya kembali dipertemukan. Namun tentu saja kebahagiaan itu tidak berlangsung lama dikarenakan mereka masih harus berhadapan dengan Maya yang masih tetap memburu mereka dikarenakan Laura yang ternyata masih hidup, yang menurutnya Maya telah memanipulasi mesin pesawatnya sehingga seakan-akan Laura telah meninggal. Setibanya di tempat persembunyian sementara mereka, Laura menjelaskan semuanya mengenai misi yang ia lakukan, yaitu mengikuti jet pesawat asing yang menuju tahun 2018. Pesawat tersebut merupakan milik dari Maya Sorian yang di tahun itu merupakan tahun terciptanya metode perjalanan waktu sekaligus hari meninggalnya ayah Adam.
Maya sengaja mengunjungi dirinya di masa lalu untuk kepentingan pribadi dan akan semakin memperkaya dirinya dengan hasil temuan dari rekan kerjanya yaitu ayah Adam. Namun hal itu diketahui oleh Laura sehingga Maya memanipulasi jet milik Laura dan membuat berita palsu mengenai kematian dari Laura. Namun tanpa sengaja membuatnya terpental ke tahun 2022. Menurut Laura, untuk memperbaiki aliran waktu yang telah dikacaukan oleh Maya, maka Adam harus kembali ke tahun 2018 untuk menghancurkan penciptaan metode perjalanan waktu dari masa depan untuk kehidupan manusia. Namun jika mesin tersebut dihancurkan, maka yang akan terjadi adalah Adam dan Laura tidak akan saling mengenal dan tidak akan mengingat satu sama lain serta kejadian-kejadian yang telah berlalu. Itu merupakan konsekuensi dari penghapusan tatanan waktu. Namun Laura yakin bahwa meski mereka tidak akan saling mengingat satu sama lain, tapi ia yakin bahwa perasaan cinta mereka akan tetap terhubung satu sama lainnya. Tak berapa lama kemudian, alarm bahaya terdengar yang menandakan Maya dan pasukannya telah mengetahui persembunyian mereka, sehingga Laura meminta Adam untuk segera meninggalkan tempat tersebut dan bergegas ke tahun 2018, sementara dirinya yang akan mengalihkan perhatian dari Maya dan pasukannya. Laura menahan mereka selama mungkin demi membiarkan pesawat dari Adam lepas landas dengan selamat dan secara terpaksa mengorbankan dirinya serta yakin pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia demi misi menyelamatkan masa depan dari orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Setelah menyingkirkan Laura, kini Maya mengejar dan menembaki pesawat milik Adam serta mencegahnya membuka portal ruang dan waktu agar apa yang ia rencanakan tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Adam yang hanya memiliki satu kali kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan waktu pun mempertaruhkan kesempatan itu dan mengambil resiko agar segera ke tahun 2018. Setelah berhasil sampai ke tahun 2018, Adam pun bertemu dengan sang ayah yang telah selesai mengajar di sebuah universitas. Dan saat itu juga, sang ayah memperhatikan pria yang sedari tadi memperhatikannya dan langsung mengetahui bahwa ia sangat mirip dengannya dan yakin di depannya itu adalah anaknya, yaitu Adam, serta Adam kecil yang juga ikut mendatanginya. Menurut sang ayah, mereka tidak seharusnya datang ke masa lalu, itu dikarenakan dapat merusak tatanan waktu yang bisa saja melenyapkan mereka karena telah bertemu dengan diri mereka sekaligus ayahnya saat ini dan menyarankan mereka untuk segera kembali ke waktu masing-masing. Namun Adam mengatakan bahwa justru mereka harus ke tahun ini demi menyelamatkan masa depan karena metode perjalanan waktu yang telah diciptakan oleh ayahnya telah disalahgunakan oleh seseorang, yaitu rekan kerjanya sendiri, yaitu Maya. Mereka pun kembali mendiskusikan mengenai mesin waktu yang harus segera mereka hancurkan dan memulihkan tatanan waktu yang dikacaukan oleh Maya. Sementara itu di tempat lain, Maya mendatangi dirinya sendiri dan memperingatinya mengenai Adam yang telah datang dari masa lalu juga berusaha menggagalkan rencana mereka. Kedatangannya beberapa bulan yang lalu telah mengakibatkan perubahan di masa depan bagi dirinya, yaitu membuatnya semakin kaya dan berkuasa, dan untuk mempertahankan kekuasaannya, maka mereka harus menghentikan Adam menghancurkan mesin yang telah mereka rancang. Singkat cerita, tibalah hari di mana Adam akan menghancurkan mesin akselerator tersebut tanpa mengikut sertakan ayah mereka. Keduanya sepakat untuk tidak mengajak ayah mereka agar tidak semakin mengacaukan tatanan waktu. Adam yang akan menerobos masuk dan menghancurkan mesin tersebut, sementara Adam kecil yang akan membantunya dari jarak jauh menggunakan drone sekaligus menjadi pengintai di area sekitar. Invigorating! What are you doing here? Tanpa diduga-duga, ayah mereka datang dan akan membantu mereka dalam menghancurkan mesin yang dapat dijadikan sebagai penjelajah waktu. Tanpa bantuan dari sang ayah, mesin tersebut tak dapat dinonaktifkan karena kode akses pada mesin tersebut dirancang olehnya sehingga hanya dirinya yang bisa menonaktifkan mesin tersebut tanpa harus meledakkannya. Di dalam mesin itu terdapat harddisk penggerak yang mengolah semua database sehingga mereka harus mencabut harddisk tersebut sebelum Maya
mengetahui dan menduplikat harddisknya. Seluruh tempat penelitian tersebut tentunya menggunakan biometri dari ayah Adam sehingga tak sembarang orang yang dapat masuk ke dalam sana. Setibanya di inti dari mesin tersebut, mereka harus berhati-hati dalam mencabut harddisknya dikarenakan jika terjadi sedikit kesalahan maka dalam hitungan detik tempat tersebut akan meledak dan memusnahkan kota. Mereka pun berhati-hati dalam membuka harddisknya dan berhasil menonaktifkan mesin tersebut. Namun Maya datang beserta dirinya di tahun itu membawa pasukan yang siap untuk membawa Adam kembali ke tahun 2050. Semuanya akan berakhir dengan baik-baik saja jika Adam mau menyerahkan harddisknya dan menyerahkan dirinya. Namun jika menolak, maka Adam kecil yang tertangkap akan dimusnahkan sehingga Adam akan terhapus dari masa depan. Adam kecil pun bertindak dengan cepat sehingga tembakan dari senjata milik Maya tanpa sengaja mengenai kaca pelindung mesin tersebut dan menyebabkan ketidakstabilan sehingga menghisap segala apapun yang ada di sekitarnya. Dikarenakan mesinnya menjadi tidak stabil, protokol keamanan pun secara otomatis berjalan dan menutup segala akses jalan keluar sehingga ledakan sebentar lagi akan terjadi. Namun sebelum itu Maya memerintahkan pasukannya untuk segera melenyapkan Adam. Akibat kerusakan mesin yang semakin parah membuat mereka tidak memiliki waktu banyak dan harus segera keluar dari sana. Kerusakan parah membuat mesinnya kini tak dapat dinonaktifkan serta mereka juga dihalangi oleh Maya dan meminta Adam untuk menyerahkan harddisknya. Maya mencoba untuk mempengaruhi dirinya sendiri di masa ini dan menganggap bahwa semua usaha dan jeripayahnya akan sia-sia jika mereka tidak mendapatkan harddisk tersebut, serta kehidupan masa depannya tidak akan menjadi apa-apa dan hal tak terduga pun terjadi. You think I'm playing? Give it to me! It's your son how I play. Ketiganya pun berhasil selamat dari ledakan tadi sehingga menggagalkan rencana dari Maya untuk menciptakan mesin perjalanan waktu. Akibat perubahan tatanan waktu sedikit demi sedikit, Adam mulai merasakan perubahan pada tubuh mereka. Untuk menghabiskan waktu yang tersisa, ayah mereka pun mengajak keduanya untuk setidaknya menghabiskan waktu layaknya ayah dan anak, serta ayah mereka juga telah mengetahui bahwa dirinya suatu saat akan meninggal. Itu dikarenakan ia melihat tatapan dari kedua anaknya itu layaknya menatap orang yang telah meninggalkan mereka. Ia tidak ingin mengetahui kapan dan di mana dirinya meninggal agar tatanan waktu tidak semakin kacau dan membiarkan takdir berjalan sebagaimana semestinya. Sang ayah pun mengajak keduanya untuk bermain tangkap bola sebagaimana dirinya dulu, mengajak Adam kecil melakukan kegiatan yang sama dan itu merupakan perpisahan bagi mereka dan akan melupakan kejadian yang ada setelah garis waktu kembali seperti semula. Right. What? Give Mom a hug for me. The best part all along. Setelah garis waktu kembali seperti semula, Adam pun kembali ke kehidupannya bersama dengan sang ibu yang sebentar lagi akan berangkat kerja. Ia tidak mengingat apapun tentang kejadian yang telah ia alami dan takdir mereka terus berjalan sebagaimana semestinya. Sebelum berangkat ke sekolah, Adam pun seolah-olah merasakan perasaan yang pernah ia alami dan seakan-akan hatinya mengatakan untuk memeluk sang ibu yang tentu saja kita tahu bahwa itu merupakan permintaan dari Adam dewasa kepada dirinya setelah kembali ke masanya. Singkat cerita, setelah dewasa, Adam pun mengikuti akademi pilot yang tentu saja sesuai dengan takdirnya di masa depan.
Ia bertemu dengan seseorang yang bernama Laura dan juga mengikuti kelas akademi sama seperti Adam. Itu merupakan awal pertemuan mereka yang pada akhirnya akan menjadi suami istri di masa depan kelak. Dan seperti biasa, film pun selesai. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mencoba mengubah takdir di masa lalu tidak akan membuat masa depan menjadi lebih baik, karena takdir bersifat berubah-ubah sesuai dengan apa yang kita lakukan di saat ini. Maka dari itu, hiduplah di masa saat ini di mana dirimu mampu berbuat lebih baik demi masa depan yang lebih baik. Dan seperti biasa, inilah beberapa komentar yang akan saya bacakan mengenai beberapa konten-konten sebelumnya. Yang pertama dari Free Channel. Semangat bos, kembangin channelnya. Suara lu enak didengar dibanding channel-channel baru yang lain. Alhamdulillah kalau suka dengan voice over dan suaranya bang. Terima kasih telah mampir dan ya semoga betah di channel ini. Terima kasih. Selanjutnya dari Julianti. Aku subscribe ya, semangat. Terima kasih telah di subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini, jadi ya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke? Selanjutnya dari Eva Gunarti. Candu suaranya. Damn. Ini kenapa komentarnya mengenai suara semua ya? Saya sendiri sih bahkan tidak expect dengan suara sendiri, malahan belum terlalu pede karena pembawaan dan cara bicaranya mungkin terkesan terlalu baku, jadi ya begitulah. Tapi terima kasih untuk kalian-kalian yang ternyata suka dengan suaranya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Adios.